Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas sesuatu yang udah viral dari lama sebenarnya. Udah agak-agak ramai dari lama, Bang. Jadi bulan Juni lalu, kalian tahu nggak sih komika Marcel Widianto? Oh, tahu. Tahu nggak sih yang keriting-keriting gitu, yang terkenal itu kan? Lucu sih. Lucu ya. Dia itu diusung sama Partai Gerindra buat jadi calon wakil wali kota Tangsel, Tangerang Selatan. Nah, daerahnya dia nih. Daerah saya. Nah, rame lah itu kan di sosmed ya. Dan sayangnya berita diusungnya dia ini banyak yang menolak, Bang. Banyak yang mengecam. Banyak mengundang reaksi negatif Mengundang reaksi negatif. berbagai dari netizen, bahkan dari teman-teman sejawatnya dia. Sejawatnya Kenapa dia. Karena track record dia di masa lalu yang jelek gitu. Mungkin kalau misalkan track record biasanya kan komedi stand up comedy itu kan materi-materinya tuh berangkat dari keresahan masa lalu ya, Bang. Jadi pengalaman hidup dia. pengalaman hidup. Jadi kalau semisal track record jelek atau masa lalu yang suram ya dijadiin bahan ketawaan kan, Bang. Tapi di depan publik sekarang dia diusung jadi wakil wali kota. Jadi kayak orang kayak waduh kaget gitu kan. Wah, dulunya dia track recordnya gini gitu kan. Emang seberapa bermasalah sih track record dia itu? Nah, jadi ada beberapa yang bikin rame ya, track record yang bikin rame yang udah Egra cari. Salah satunya itu dia waktu itu pernah di tahun 2022 dia itu pernah langganan situs porno ya, pornografi OnlyFans dari dia. Dia itu beli langganan situs bukan langganan situs, beli dari yang punyanya akunnya dia ya, langganan si. Iya, jadi kayak misalnya di download ya? Download itu 76 video sure di Google Drive. Itu harganya 1,6 juta waktu itu pengakuannya. Satunya nggak sih? Satunya. Enggak, 76 video mungkin. itu 1 harganya juta. 1,4 juta. Anjir, lumayan. Lumayan. Nah, dan itu dia ngaku kalau dia beli itu gara-gara dia kasihan sama Dea, Bang. Waktu itu katanya Dea Dia itu siapa sih? Dea itu artis OnlyFans-nya. Oh, Sosoknya si pemeran video pornografinya itu 76 videonya dia sebagai artis porno. Ya telanjang foto video-video dia Sure bermain video itulah. sure. Katanya kasihan Dan dia mengaku itu hanya untuk konsumsi pribadi, jadi nggak disebarin Nggak gitu. dia. Tapi karena dia cerita soal hal itu dan itu diperkarakan, jadinya netizen heboh gitu, Bang. Sebetulnya harus saya ingatkan ya, itu bukan pelanggaran hukum tuh yang dilakukan oleh si Marcel itu. Kalau cuman mendownload video-video porno, itu kalau di Indonesia itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Bukan yang melanggar undang-undang pornografi ya, Pak? Enggak, yang melanggar tuh yang DA-nya. Iya. Yang bikin, karena yang nyebarinnya, kreatornya, menyebarkannya bahkan. Kalau cuman bikin tapi tidak menyebarkannya, iya. itu juga nggak apa-apa. Tapi ini hal yang lain. Lain guys. Terus juga si Kak Marcel ini pernah tersandung kasus pencemaran nama baik oleh Lion Air. Jadi dia tuh pernah di salah satu channel YouTube, dia tuh bilang kalau dia naik pesawat yang gambar logonya singa. Ya. Terus dia bilang dia di antara hidup dan mati gitu. Dan itu kan udah tahu dong pasti arahnya kemana gitu. Iya, Dan dia tuh itu dipermasalahkan karena hal itu. Terus Itu pencemaran nama baik. lagi-lagi saya cuma mau bilang, ya itu sih ya ngomong biasa lah ya. Ngomong biasa. Namanya juga Iya. lagi orang lagi rasa takut mau mati gitu ya. Iya. Terus keluarlah pernyataan itu. Nah, terus juga si Kak Marcel ini diboikot di televisi. Jadi dia tuh bilang di podcastnya Deddy Sumargo di tahun 2023 tahun lalu, dia bilang kalau dia diboikot di televisi karena ini kesalahan dia juga, Bang. Dia mengakui kalau dia tuh sering telat gitu. Dan memang infonya dari kabar-kabar orang di sana cemiu ya guys. Dia katanya juga bad attitude. Di televisi. Di televisi, maksudnya di lokasi syutingnya gitu. Kalau sampai telat schedule sih memang bermasalah tuh. Iya. Dan maksudnya bukan masalah schedule juga ya, kayak kalau udah berulang kali dilakuin ngerugiin orang lain. Kalau cuma sekali gitu kan, ya udah. karena jalan macet atau apa. Tapi kalau berulang kali ya itu problem. Karena memang sampai di boykot berarti udah berkali-kali dan orang udah muak sama tingkahnya. Di boykot tuh artinya nggak digunakan lagi, nggak dipakai lagi. Abis itu juga ada
beberapa saat di tahun 2021 kalau nggak salah dia tuh cerita kalau dia ini pernah jadi kurir narkoba pas kecil katanya. Iya, jadi katanya di orang-orang Priok, dia cerita di Priok itu sering dulu anak kecil yang dimanfaatin buat jadi kurir narkoba. Dan imbalannya yang dia dapat itu, kalian kalau pernah main Tamiya dulu yang mobil remote control itu kan mahal. Imbalannya itu guys. Zaman dulu nggak sih kayak Tamiya jarang banget gitu ya. Jarang banget. Orang-orang beruntung aja yang punya, kita pun tidak punya gitu. Nah, kamu anak perempuan sayang. Oh iya, tapi Egra dulu sering ngeliatin Bang, kayak keren tapi mahal banget gitu. Terus juga dia dulu infonya dia pernah jadi tukang antar jemput, maaf lonte gitu. Jadi orang kayak mempermasalahkan, waduh gitu. Ini dulu track recordnya seperti ini. Kayak gitu. Dengan track record lo yang seburuk itu lo yakin mau maju jadi wakil wali kota Tangsel? Banyak gitu. yang mempermasalahkan. Apalagi dia kan kita nggak mempermasalahkan stand up comedy karena juga banyak artis bahkan komedian juga yang akhirnya siapa coba contohnya? Kayak misalnya penyanyi musisi Ahmad Dhani itu dari Gerindra juga sama satu partai. Terus juga ada Mbak Melly Guslo itu dari Gerindra juga. Terus ada Mas Once Michael caleg juga, dia dari PDIP. Ada Choky Sitohang, ada Narji juga ada. Masuk PKS Masuk PKS dan lolos nggak dia? Lolos kayaknya. Narji itu. Lolos kayaknya. Dan sebagian besar artis-artis kayak Ferrell kan dari PAN. Iya itu juga lolos kan. Jadi ya sebenarnya kayak banyak juga artis dan komedian yang akhirnya maju gitu. Dan kan sekarang iya boleh. Gue bingung gitu kayak kan Komeng juga maju iya. DPD kan, DPD Dapil Jawa Barat. Nah sama-sama komedian dan dapat suara terbesar berapa? 5,3 juta. Bener 500. Aku tadi baca 5,3 juta. 5,3 juta 5,3. Aku sih baca tadi gitu ya, cemiu ya guys. Tadi aku barusan baca tuh. Suaranya berapa? Wow. Ini kan kayak another side banget gak sih? Maksudnya sama-sama komedian, tapi satu sisi yang dukung banyak nih si Mas Komeng, tapi di sisi lain si Marcel kayak kalau ini sih kita nggak tahu ya, tapi ini kan belum pemilihannya sih, belum. Dan saya pikir sih gini, kalau cerita siapa namanya tadi? Egra. Bukan. Marcel. Saya tidak jadi wakil wali kota. Jadi Marcel ini pertanyaan yang paling penting dia juga kan lambung. Ya tentu aja Marcel perlu ditanya kenapa sih lo mau maju jadi calon wakil wali kota. Tapi kan kalau kita maju sebagai pimpinan daerah, apakah bupati, apakah gubernur, apakah wali kota, itu ada yang mengajukan, ada yang majuin dia, bukan dia. Kalau tadi yang cerita tentang Komeng, cerita tentang Ahmad Dhani atau siapapun, itu kan dia maju sendiri. Kayak saya kan dulu maju tuh, saya maju sendiri, memang pakai nama partai, tapi saya maju. Jadi saya bukan karena partainya, misalnya PSI bilang Pak Adi Armando maju dong gitu ya, kayak gitu ceritanya. Kebalik, saya mau maju terus saya bilang boleh nggak lewat PSI. Cuman kalau jadi calon wakil wali kota itu pasti diajukan ya oleh pihak lain. Jadi yang kita harus tanya tuh adalah sama pihak yang mengajukan. Siapa itu? Gerindra. Kenapa Gerindra? Gerindra mengajukan nama dia ya. Ini nah pasti ada pertimbangan, pasti ada kalkulasi. Tapi ini Bang, katanya sih kan katanya berkoalisi juga ya Gerindra ya. Maksudnya ada bukan berkoalisi, ada beberapa partai selain Gerindra yang akhirnya mendukung salah satunya. Harus koalisi. Salah satunya Partai Mawar. PSI. Oh bagus sekali. Iya. Kenapa tuh? Apa ya nih? Kenapa PSI mendukung Mas Marcel? Walaupun saya orang PSI, tapi kalau Anda tanya ke saya nggak bisa jawab karena saya bukan orang dalam. Oke, siap. DPP PSI. Tapi menurut saya gini, tadi kan kalian udah bilang ya, di Indonesia ini sekarang sudah menjadi semakin sering kita menyaksikan ada para artis mengajukan diri untuk duduk di jabatan publik. Ya enggak? Ini udah terjadi tidak hanya tahun ini nih. Sebelum ini misalnya yang saya ingat nih ya, kalau artis itu ada yang namanya Eko Patrio. Iya.
Itu juga jadi anggota DPR ya. Ya, anggota DPR. Terus kalau anggota DPR ada yang saya kenal tuh Oneng, siapa? Rieke Diah Pitaloka dari PDIP, itu juga anggota DPR. Dan dia sukses nih ya, baik Rieke Diah Pitaloka maupun Eko Patrio. Dulu juga pernah ada Dede Yusuf kalau nggak salah. Oh iya. Ini kan kalian belum lahir waktu itu. Tapi aku tahu. Tahu ya. Dia juga anggota DPR kan. Nah ketika itu udah orang udah ngomongin tuh, wow jadi anggota DPR. Tapi terus terang paling tidak saya akan menyebut nama Rieke Diah Pitaloka ya. Oneng itu. Dia itu emang pintar. Dia mahasiswa saya soalnya. Di waktu dia ambil S3 dulu di UI. Waktu saya masih ngajar di UI. Jadi dia memang komedian ya. Paling tidak mainnya di nama serinya kan Bajai Bajuri ya. Iya. Itu kan komedi kan. Nah dia muncul di sana. Tapi dia memang pintar. Dan dia sebagai anggota DPR dikenal sebagai anggota DPR yang idealis, yang yang progresif, yang pro rakyat dan seterusnya. Jadi udah ada contoh-contoh sebelumnya nih orang-orang selebritis yang menduduki jabatan publik, tapi nggak bisa dibilang sebagai sekedar Krisdayanti. Nah itu yang tadi dulu yang pertama nih, yang generasi pertama tuh yang lebih tua nih, yang Oneng, Eko Patrio, Dede Yusuf, Rano Karno. Iya. Itu yang lebih awal tuh generasi itu. Mereka tuh serius. Nah kemudian belakangan mulai muncul nih di DPR. Masih di DPR kita sebut tadi, kamu sebut ada Krisdayanti kan? Iya. Vena Melinda, Krisdayanti. Kalau sekarang udah makin banyak kan? Siapa namanya? Denny Cagur. Dan dia juga menang kan? Tadi Once, Feral juga lolos, itu semua lolos kan ya. Ini generasi yang terbaru ya. Sementara yang duduk di jabatan sebagai kayak wali kota atau apa, itu juga ada Pasha Ungu ya. Nah ya Pasha Ungu ya kan. Iya. Palu. Ya di Palu dia jadi wakil wali kota Palu udah pernah ada nih. Iya. Ada lagi siapa lagi ya, ada beberapa artis lah. Rano Karno sendiri ya. Gubernur ya Bang? Kalau nggak salah pernah jadi Gubernur Banten. Gubernur atau pejabat Gubernur Banten ya. Jadi ada yang sukses, contoh-contoh sukses nih ya. Contoh-contoh artis-artis yang berhasil menjadi apakah anggota DPR, apakah duduk di jabatan seperti kepala daerah tadi ya. Jangan salah, kita mungkin suatu kali akan punya presidennya artis. Bisa jadi beberapa tahun ke depan. Kita tidak ada yang pernah tahu. Mungkin Raffi Ahmad. Tapi jangan dulu sih. Untuk sekarang. Langsung kontra Bang. Langsung kontra. Nanti aja dulu. Di Amerika jadi loh artis jadi paling tidak jadi gubernur kalau atau wali kota, saya lupa. Clint Eastwood pernah dengar nggak? Arnold Schwarzenegger itu kan kalau nggak salah wali kota atau gubernur ya bisa kan? California. Jadi kita kayak mencontoh apa yang terjadi di Amerika. Iya sih. Jadi saya mau bilang kalau akhirnya ada partai misalnya kayak Gerindra atau tadi kan sih menyebut PSI gitu ya, menyebut ya sebetulnya kan kalau orang bertarung di pemilihan ini. Iya. Kan salah satu faktor yang penting dipikirkan kan adalah daya tarik kan. Nah selama ini udah terbukti tuh. Ya misalnya tadi Komeng adalah memperoleh suara terbesar. Kalau 5 juta emang gila banget. Iya. Ya. Saya sih masih berharap 500.000 ya. Maksudnya masa sih 5 juta gitu. Bener gak sih? Nah jadi mungkin partai-partai melihat bahwa dia ini adalah artis ini adalah sebuah kekuatan yang bisa menaikkan jumlah suara, popularitas itu. Jadi dia wakil wali kota. Wali kotanya siapa? Wakil wali kota Reza Patria. Pelaksana tugas gubernur. Iya. Reza Patria terkenal loh, dan dia bagus ya. Dia dipuji oleh banyak orang. Jadi dia sebagai jualan utamanya, Reza Patrianya sebagai jualan utamanya. Nah si Marcel itu diharapkan menjadi barangkali nih kayak tukang ininya nih yang naikin, kayak misalnya gini,
Prabowo dan Gibran kan biar gimana pun yang utama kan Prabowo-nya dong. Iya. Tapi kehadiran Gibran menurut kalian berdampak nggak kepada suara Prabowo? Berdampak karena kan menarik suara anak mudanya kan. Menarik suara anak muda kan berhasil. Iya. Jadi ada pola gitu. Iya. Jagoannya tuh yang pertama, yang kedua tuh yang lebih ke yang punya daya tarik tinggi. Misalnya Gibran tuh daya tariknya tinggi buat anak muda. Nah saya rasa nih, tanya ke Gerindra deh. Pak, kenapa? Kenapa Marsal? Kenapa? Ya. Kenapa Pak? Saya duga itu karena harapannya akan menarik suara. Nah kalian masalahnya menunjukkan bahwa tapi orang yang seharusnya menarik suara ini ternyata punya banyak masalah. Iya. Ya, nggak usah antar jemput lonte itu menurut saya. Waduh, aduh. Ya, Agak gimana ya? itu bukan kejahatan loh. Saya ulang lagi ya. Iya. Tapi itu bukan kejahatan, cuman buat kita kan yang soal etik gitu kan. Kalau lo jadi antar jemput, ya antar jemput artis sih boleh lah ya. Iya. Ya kalau pas masih jadi komedian itu jadi lucu Bang. Jadi lucu. Itu jadi tagline podcast tuh ada tuh. Lebih enak jadi kurir narkoba atau Angelo tuh. Aku ada tuh lihat tuh thumbnailnya tuh. Angelo tuh apa? Itu antar kepanjangan. Angelo tuh antar jemput lonte. Oke. Iya. Ada ya kan Indonesia lucu ya gitu. kalau semisal jadi komedian. Iya. Tapi pas udah jadi wakil wali kota, calon wakil wali kota, tak dulu. Tapi kan sebenarnya gini Bang, kalau misalnya berbicara soal generasi berapa, emang sebenarnya udah dari lama kayak Pak Rano Karno, Mbak Rika Diah Pitaloka. Tapi kan mereka sebenarnya kayak membuktikan, ini lo gue artis tapi gue berkualitas gitu. Iya. Tapi yang nggak tahu ya, kalau aku sebagai anak muda ngeliat sekarang tuh kayak sekarang yang bukan daftar ya, yang ikut pilkada, pemilu gitu, itu kok kebanyakan karena popularitas doang ya. Dan yang mau aku tanyain, berdampak serius nggak sih buat pemerintahan di Indonesia buat kedepannya? Karena kan kalau berdasarkan popularitas doang kita nggak tahu dia beneran berdedikasi buat rakyat apa enggak. Kayak ya who knows, tapi semoga jangan ya, takutnya makan gaji buta doang or something, nggak benar-benar mendedikasikan diri buat rakyat gitu. Oh iya, dan itu udah terjadi kan. Jadi misalnya kita lihat ada sejumlah artis yang dia sekarang maju lagi nih. Dia tahun 2019 terpilih, maju lagi 2024, kalah. Kenapa? Saya duga sih, ya mungkin orang lihat, gue milih lu nih ya 5 tahun yang lalu, kok nggak ngapa-ngapain ya? Sedangkan kan dia kayak semacam udah mengeluarkan banyak dana, pasti dia ada perasaan, gue nggak rela gitu ya. Iya, 2024 tuh jadi ketika itu biasa jadi contoh tuh buat sebagian orang. Cuman ada orang yang terus bertahan terus dari 5 tahun lagi. Tapi saya pikir apa yang disampaikan sini ini sangat penting. Ya, kita seharusnya memang akhirnya tidak memilih orang berdasarkan, atau masyarakat tidak memilih orang berdasarkan popularitas, ya, tapi karena kecakapannya dong. Iya benar. Nah masalahnya saya lihat nih dalam kasus si Marsal tadi. Marsalnya tuh kayak nggak dikasih kesempatan ya untuk menjelaskan, lo kalau ntar terpilih jadi wakil wali kota, cita-cita lu apa sih, visi lu apa sih, misi lu apa sih. Kan bisa aja ya setelah kita menghina-hina atau orang-orang melecehkan Marsal, ternyata dia datang dan dia ngejelasin tentang, gue tuh kepengen membangkitkan ekonomi rakyat, karena saya melihat bahwa UMKM di Indonesia ini diabaikan bla bla bla. Nah sampai saat ini ya, saya nggak ngelihat tuh si Marsal dikasih kesempatan untuk ngomong semacam itu, walaupun masa kampanye emang belum mulai ya. Iya. Ya paling nggak udah dong diwawancara sama media, mulai dong wawancara dia tentang lo mau jadi apa gitu, apa yang lo mau lakukan kalau lo jadi wakil wali kota. Jadi sayangnya itu juga, jadi kayak kita dibiarin. Ya udah biarin aja, dia adalah seorang wakil wali kota yang kita ledek-ledekin terus tiap hari. Iya, kayak kita dibiarkan berspekulasi dan kita juga kayak dibiarkan buat terus meragukan kapabilitas dia dan visi misi dia. Siapa tahu sebenarnya ternyata dia sebenarnya punya visi misi yang bagus nih gitu. Cuman emang belum speak up aja. Nggak speak up. Karena dikecamnya bener-bener. Jadi dia baru diusung Bang, baru keluar beritanya langsung dikecam, dihajar. Nggak bisa nih, apalagi waktu itu
Sempet ini ya di TikTok Nikita Mirzani ya bener-bener rame banget, dia ngecam banget. Kenapa? Nikita bilang apa? Katanya Nikita dia dari lahir kan di Tangsel katanya. Tapi untung dia si Nikitanya. Ya gue peduli banget lah sama Tangsel ini katanya, karena gue dari lahir di sana. Tapi untung sekarang KTP gue udah Jakarta kata dia. Jadi dia bilang si Marcel ini tuh nggak pantas, ibarat sama track recordnya lah, dia nggak setuju sama track recordnya, intinya itu. Dan rame lah jadinya. Jadinya rame pada ngecam si Marcel juga. Akhirnya mungkin timbul doxing tuh dari situ ya. Iya, timbul doxing terus dicari semua masalahnya dia. Iya, ketemu aja sih kalau dicari-cari masalah. Iya kayak. Ya itu sayangnya gitu ya. Jadi misalnya saya juga nonton si Panji ya. Walaupun cuma cuplikan-cuplikan. Cuman kok kayak Panji tidak memberi sedikit pun kayak lu pasti hancur lah gitu kan. Ya masa Marcel sih gitu kan. Iya kan nggak tahu juga. Padahal sesama stand up comedian ya. Sama-sama stand up comedian, dan jangan-jangan Marcel lebih pintar dari Panji misalnya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi memang kita tinggal tunggu nih ke depan ini Marcel akan ngomong nggak nih. Jadi Gerindra harusnya memberi ruang buat si Marcel ngomong deh sama publik tentang apa yang lu pengen bikin ketika lu jadi wakil wali kota. Kalau nggak betul-betul akhirnya artis tuh setiap kali dia maju dia akan dilihat sebagai Allah gitu. Gitu. Kayak yang belum lama kayak si Mulan Jamila, iya nggak sih? Banyak yang malah banyak yang mikir kalau ini udah landai ini popularitasnya makanya mau masuk ke politik. Banyak yang kayak gitu. Kayak cuma menjadikan politik tuh sebagai entah pelampiasan mungkin second choice iya. Nggak, karena memang benar kan gaji sebagai wakil wali kota bisa sangat lumayan dan dia bisa jadi akses buat banyak orang untuk proyek-proyek segala macam. Jadi cara kita melihat dia bukan mau jadi wakil wali kota karena kepentingan Tangsel gitu ya. Tentu. Tapi kan kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan sih kita berharap aja bahwa Marcel tuh adalah orang yang betul-betul dia maju untuk kepentingan masyarakat. Tapi jangan salahin juga kalau kita terus masyarakat banyak yang meragukan atau Nikita atau Panji itu dengan sangat keras menyerangnya. Karena memang ya kemungkinan bahwa dia cuma jadi pelawak gitu ya nanti jadi wakil wali kota melawak-lawak juga mungkin kan. Tinggal balik ke kitanya aja sebenarnya mau pilih atau enggaknya. Ya tapi dia harus bisa nunjukin. Jadi dia jadi teladan buat semua artis bahwa kalau lo mau jadi seorang pejabat ya you have to do this. Kayak mematahkan stereotip bahwa siapapun seniman atau orang yang berkecimpung di dunia hiburan juga bisa kerja di dunia politik gitu loh. Sangat mungkin. Oke. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Jangan lupa apa, Sin? Stay tune terus di Kupas Berita di episode selanjutnya ya. Dadah. Bye.